Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Kekuasaan, Politik, dan Keadilan. Yang pertama, pengaruh dalam organisasi. Definisi pengaruh. Pengaruh adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang atau kelompok dibujuk oleh seseorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhi. Definisi pengaruh dalam organisasi. Sebagai esensi dari kepemimpinan, pengaruh diperlukan untuk menyampaikan gagasan, mendapatkan penerimaan dari kebijakan atau rencana, dan untuk memotivasi orang lain agar mendukung dan melaksanakan berbagai keputusan. Jika kekuasaan merupakan kapasitas untuk menjalankan pengaruh, maka cara kekuasaan itu dilaksanakan berkaitan dengan perilaku mempengaruhi. Oleh karena itu, cara kekuasaan itu dijalankan dalam berbagai bentuk perilaku mempengaruhi dan proses-proses mempengaruhi yang timbal balik antara pemimpin dan pengikut, juga akan menentukan efektivitas kepemimpinan. Jenis-jenis spesifik perilaku yang digunakan untuk mempengaruhi dapat dijadikan jembatan bagi pendekatan kekuasaan dan pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Antara lain, persuasi rasional, permintaan inspirasional, konsultasi, menjilat, permintaan pribadi, pertukaran, taktik koalisi, taktik mengesahkan, dan menekan. Pengaruh taktik organisasi. Taktik-taktik mempengaruhi adalah cara-cara yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik orang yang merupakan atasan, setingkat, atau bawahannya. Dengan mengetahui dan menggunakan hal ini, maka seseorang dapat mempengaruhi orang lain dengan tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Ada 9 jenis taktik yang bisa digunakan di dalam organisasi. Ada persuasi rasional, daya tarik inspirasional, konsultasi, mengucapkan kata-kata manis, daya tarik pribadi, pertukaran, koalisi, tekanan, dan mengesahkan. Manajemen impresi. Manajemen impresi adalah proses sadar atau bawah sadar di mana orang berusaha mempengaruhi persepsi orang lain tentang seseorang, objek, atau peristiwa dengan mengatur dan mengendalikan informasi dalam interaksi sosial. Manajemen impresi dapat mempengaruhi bagaimana bawahan dievaluasi. Oleh karena itu, karyawan dapat secara positif mempengaruhi cara di mana atasan mereka mengadakan evaluasi terhadap bawahannya melalui interaksi antara bawahan dan pemimpinnya. Manajemen impresi juga memfasilitasi penciptaan hasil yang diinginkan di benak semua pemilik yang penting untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Manajemen impresi terdiri dari impresi yang baik seperti promosi diri, perilaku menjilat, dan perilaku memberi contoh atau teladan. Dan impresi yang buruk seperti halnya intimidasi dan perilaku memohon. Selanjutnya, kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama, sifat kekuasaan. Kekuasaan bisa dikatakan melekat pada jabatan ataupun pada diri orang tersebut. Dijabarkan sebagai berikut. Position power. Kekuasaan yang ada pada posisi seorang pada sebuah organisasi. Personal power. Kekuasaan yang ada pada pribadi orang sebagai hubungan sosialnya. Kedua, jenis-jenis kekuasaan. Antara lain, kekuasaan balas jasa, kekuasaan paksaan, kekuasaan rujukan, kekuasaan sah, kekuasaan keahlian. Ketiga, penggunaan kekuasaan dalam organisasi. Menggunakan referen power, pemimpin dapat mengembangkan dan mempertahankan kekuatan referensi melalui aktivitas berikut. Mendefinisikan kepentingan terbaik bawahan, tunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan dan perasaan bawahan, dan jadilah panutan yang aktif dan positif. Kedua, menggunakan legitimate power. Pedoman penggunaan legitimate power adalah sebagai berikut.
Selalu bersikap ramah dan sopan dengan bawahan. Pertahankan sikap percaya diri pada peran legitimate power. Jelaskan instruksi dengan hati-hati. Pastikan permintaan tersebut sesuai. Jelaskan alasan permintaan tersebut. Gunakan legitimate power secara teratur dan konsisten. Tunjukkan kepekaan terhadap perhatian bawahan. Kedua, menggunakan expert power. Expert power juga bisa sangat membantu pemimpin untuk mencapai penerimaan bawahan. Untuk mencapai dan memegang expert power tingkat tinggi, seseorang pemimpin harus pertahankan kredibilitas, berperilaku dengan percaya diri dan tegas, tetap terinformasi dan mutakhir, kenali kekhawatiran bawahan, dan hindari mengancam harga diri bawahan. Keempat, menggunakan reward power. Reward power pada umumnya merupakan basis kekuasaan yang paling mudah dan menyenangkan baik bagi pemimpin maupun bawahan. Nilai potensial dari reward power dapat dimaksimalkan dengan mengikuti beberapa pedoman dasar sebagai berikut. Verifikasi kinerja dan kepatuhan. Buat permintaan kepada bawahan yang layak dan masuk akal. Buat permintaan yang etis dan pantas. Menawarkan dan memberikan reward yang diinginkan oleh bawahan dan tawarkan imbalan yang kredibel. Kelima, menggunakan coercive power. Coercive power adalah kekuasaan yang paling sulit dan tidak menyenangkan untuk dijalankan. Penggunaan coercive power hampir pasti akan menimbulkan penolakan dan beberapa kasus. Bahkan penolakan kecil pun cenderung mengikis referent power seorang pemimpin. Hal terbaik yang dapat diharapkan oleh seorang pemimpin sebagai hasil dari penggunaan coercive power adalah kepatuhan, dan itu hanya mungkin jika coercive power diterapkan dengan cara yang tepat. Untuk meminimalkan jumlah penolakan dan untuk memelihara kepatuhan, pemimpin harus memastikan semua bawahan memahami sepenuhnya semua aturan. Peringatkan bawahan sebelum menghukum mereka. Berikan hukuman secara seragam dan konsisten. Pastikan benar-benar memahami situasinya sebelum bertindak. Pertahankan kredibilitas pemimpin. Pastikan hukumannya sesuai dengan pelanggaran dan selalu menghukum secara pribadi. Selanjutnya, politik dan perilaku politis. Yang pertama, keluasan perilaku politis. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan yang berwujud proses pembuatan keputusan. Perilaku politik adalah kegiatan yang tidak dipandang sebagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi dapat mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi, keuntungan, dan kerugian di dalam organisasi. Kedua, mengelola perilaku politis. Cara yang bisa dilakukan untuk mengelola perilaku politis organisasi adalah yang pertama, menjaga keterbukaan terhadap masukan. Kedua, menjaga kepuasan kerja. Dan ketiga, menjaga hubungan kerja. Selanjutnya, keadilan organisasi. Keadilan organisasi merupakan suatu konsep yang menunjukkan persepsi karyawan tentang sejauh mana mereka diperlakukan secara adil dalam organisasi. Keadilan organisasi dibagi menjadi 4 subtipe, seperti keadilan distributif, prosedural, antarpersonal, dan informasional. Untuk memahami lebih jauh bentuk keadilan tersebut, maka akan dijelaskan sebagai berikut. Keadilan distributif. Aspek utama distributif adalah bahwa pekerja individu percaya bahwa keadilan ada dalam alokasi imbalan dalam organisasi. Kedua, keadilan prosedural. Keadilan prosedural merupakan persepsi individu terhadap keadilan proses yang digunakan untuk menentukan berbagai hasil. Ketiga, keadilan antarpersonal. Keadilan antarpersonal merupakan tingkat sampai mana seseorang individu diperlukan dengan martabat, perhatian, dan rasa hormat oleh organisasi. Keempat, keadilan informasional. Keadilan informasional merupakan keadilan berbagi informasi yang relevan dengan karyawan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.